Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara scraping atau mengorek data dari open data yang disediakan oleh Spotify menggunakan tools aplikasi RStudio dan visualisasi data menggunakan tabel publik. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Reki Maulid, Resi Anggraeni, dan Wida Koswara. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh Resi Anggraeni. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai R dan cara daftar ke Spotify Developer. Untuk scraping atau mengorek data dari Spotify diperlukan aplikasi R dan RStudio. Apa itu R? Di sini kami mengacu kepada pengertian dari jurnal yang disusun oleh Bapak Adnan Saudin. Di abstraknya disebutkan bahwa R programming merupakan suatu bahasa pemrograman khusus untuk matematika statistika yang bersifat open source. Langkah selanjutnya ke Google Chrome. Hal yang pertama kali dilakukan yaitu dengan mengetik pada kolom komentar Spotify Developer. Setelah itu pilih yang dashboardnya. Di sini jika teman-teman sudah mempunyai akun Spotify bisa langsung login. Namun jika belum, teman-teman harus daftar terlebih dahulu. Di sini karena kami sudah mempunyai akun dashboard, maka kami bisa langsung login. Di sini kami akan login terlebih dahulu. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tampilan aplikasi tes Spotify, yaitu untuk ngetes Spotify kami yang sebelumnya. Tapi kalau teman-teman baru daftar akan kosong isinya. Kemudian pilih create an app, boleh yang ini atau yang ini sama aja. Di sini kita pilih create an app. Selanjutnya isi app name dan app description. Di sini app name-nya kami beri nama data scraping Spotify. Kemudian description-nya scraping data Spotify dengan bahasa R. Kemudian checklist kedua checkbox-nya dan create. Jika berhasil create, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu perhatikan pada client ID-nya dan coba klik yang show client secret. Di mana client secret-nya ini akan digunakan untuk scraping data. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Reki Maulid. Halo, nah sekarang di sini yang berbicara bernama Reki Maulid. Di sini saya akan menjelaskan scraping data menggunakan tools R dan RStudio. Tapi kita akan menggunakan RStudio, namun R-nya itu adalah suatu library yang bisa digunakan di RStudio. Nah teman-teman kalau misalkan belum punya R dan RStudio, bisa ketikkan di kolom pencarian Google, yaitu Ceran Ceran RStudio download. Teman-teman bisa download di sini nih, di ceran.erminproject.org. Di sini udah ada R-nya. Nah, R-nya. Terus untuk RStudio-nya, teman-teman bisa download di RStudio download. Lalu di yang pertama ini pencarian pertama, download RStudio IDE, download versi yang terbaru ya teman-teman. Kalau misalkan nah di download di sini RStudio desktop di download, namun saya udah download jadi saya nggak harus ngedownload lagi, udah saya install juga. Terus untuk R-nya itu wajib versi 4, soalnya kalau untuk versi 3 itu udah kami coba nggak bisa support. Jadi teman-teman harus ngupdate dulu ke R versi 4 baru bisa menggunakan si Spotify R-nya gitu. Oke,
Selanjutnya teman-teman saya anggap udah nginstal R dan R Studio nya, lalu kita coba buka dulu ya tampilannya tuh kayak gimana. Kita buka dulu. Oke, R Studio tuh seperti ini. Nah ini history atau dulu saya pernah nyoba pakai R. Ini saya close aja biar sama kayak teman-teman. Nah tampilan pertama tuh kayak gini. Oh ya maaf, ini belum saya hapus, tapi nggak apa-apa, nanti saya hapus aja di R scriptnya. Nah jadi tampilan pertama tuh seperti ini teman-teman. Kalau misalkan mau bikin baru atau mau melakukan scraping data pakai Spotify, teman-teman harus bikin dulu file R script. Caranya itu klik file, terus ke new file, terus R script. Nah nanti akan muncul seperti ini dan belum di save ya, namanya itu entitled 1. Nah setelah itu kalau saya kan di sini masih ada ininya ya, environmentnya atau variabelnya. Di sini itu tempat-tempat variabel ya, tempat-tempat variabel nanti itu biar bisa dipakai, yang bisa di view dan lain sebagainya, bisa diolah juga. Untuk menghapusnya ini mah tambahan saja, saya lupa. rm list kemudian ls. Nah ini untuk menghapus semuanya. Nah ini udah kosong ya, udah sama kayak teman-teman ya. Terus untuk cara untuk ngekomen tambahan juga, tinggal tambahin pagar di depannya. Oke. Nah langkah pertama yang harus kita lakukan ya untuk scraping data Spotify, kita harus masuk dulu ke API yang di Spotify-nya, karena kan kita mau menggunakan API dari Spotify-nya kan. Nah berarti kita harus masuk dulu ke si API dari Spotify-nya. Ini linknya saya taruh aja di deskripsi ini ya, atau saya taruh aja di deskripsi, nanti teman-teman bisa mengakses ini. Tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus punya client ID sama client secret dulu, soalnya nanti kalau misalkan teman-teman nggak punya client ID sama client secret, nanti si ininya nolak, gak mau gitu. Oke, saya buka dulu ya. Nah nanti tuh API yang bisa kita pakai itu banyak. Ini Spotify udah open data banyak banget ini, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah tapi kita kelompok 1 itu menggunakan 3 API, yaitu yang pertama untuk pencarian ID dari si artisnya atau bandnya, itu di sini get artist audio feature. Terus yang kedua get artist top track untuk mendapatkan data 10 lagu yang paling teratas atau popularitasnya paling atas, 10 lagu. Lalu yang ketiga adalah get get related artist. Nah get related artist ini fungsinya buat ngambil artis-artis atau band-band yang mirip dengan si yang kita cari. Misalkan saya tuh sekarang contohnya tuh mau menggunakan Didi Kempot ya, jadi saya pertama tuh akan mencari data scraping data dari Didi Kempot terlebih dahulu. Saya udah dapat data Didi Kempotnya, lalu saya cari artis-artis atau band-band yang mirip dengan Bapak Didi Kempot gitu. Nanti pasti ada Aroma Irama, ada Evita Mala dan lain sebagainya. Itu nanti kita buktikan aja di R-nya ya. Nah tapi ini nggak bisa langsung bisa dipakai. Kenapa? Karena ini tuh perlu library ya, library atau pustaka Spotify R. Nah karena kita belum install apapun ya, ini kan belum install apapun nih, belum install library yang tadi Spotify R. Nah caranya tuh adalah saya ngambil dari sini, dari Bapak Charlie 86. Nah nanti link ini pun nanti saya simpan di deskripsi ya. Nah lalu kita scroll ke bawah. Nah di sini ada cara penginstalannya. Karena di sini saya menggunakan yang terbaru, saya pakai yang ini. Nah yang ini, namun si DevTools-nya ini ya, DevTools-nya ini kalau misalkan teman-teman baru install DevTools ini nanti nggak akan error kalau kita nge-run langsung di sini. Langsung misalkan saya copy lalu saya paste di sini. Sebentar. Nah, nanti kalau misalkan saya run di sini, ini tuh pasti error. Kenapa? Karena si
DevTools-nya belum diinstal. Nah, pertama-tama teman-teman harus install dulu. Caranya gini, install.packages, terus ketik DevTools ya, DevTools. Terus cara ngerunnya gampang, tinggal di blok aja, di blok, terus di run. Karena saya udah pernah install si DevTools-nya, jadi saya nggak akan install lagi gitu kan. Namun perlu diingat juga untuk pengambilan data, untuk penginstalan data, ada update terbaru nih. Untuk penginstalan data, untuk penginstalan package atau pengambilan data itu teman-teman wajib harus ada koneksi internet, harus ya, perlu diingat. Jadi kalau misalkan ada error, coba cek koneksi internetnya udah ada atau belum ya. Terus setelah si DevTools-nya sudah diinstal, kita install lagi nih yang si DevTools install GitHub ini, supaya si library Spotify R ini bisa digunakan. Oke. Ini saya udah pernah download, tapi kalau misalkan masih ada penginstalan lagi, berarti yang data kemarin saya hapus. Coba cek dulu ya, Spotify R ada nggak ya. Oh, udah ada nih, berarti udah ke download ya. Caranya ceknya gitu. Nah, yang ini kan nggak dipakai ya, kita cuman sekali doang gitu, kita komen. Nah, beres tuh. Lalu terus cara makainya gimana? Pertama yang harus teman-teman ini adalah ini dulu, library, karena ini tuh fungsinya buat kita ngecek list si Spotify R-nya yang ini nih ya. Coba kita run. Nah, nanti dia ngecek sendiri, jadi nggak harus kita cari-cari package-nya satu-satu, nggak usah. Tinggal library package-nya mau apa, mau Spotify R, tinggal ketik aja Spotify R gitu. Nah, setelah itu teman-teman kembali lagi ke GitHub-nya, terus ke bawah nih. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau misalkan si Spotify-nya tuh perlu client ID sama client secret untuk masuk ke API-nya. Nah, ini teman-teman copy dulu. Udah copy aja, copy tapi yang penting teman-teman ngerti ya, copy kita menggunakan library-nya Bapak Charlie ya. Lalu client ID dan client secret ini digunakan di sini, tinggal di copy aja. Nah, tinggal di copy aja. Terus paste yang ini. Mana sih? Laptop saya nge-lag. Oke, terus client secret copy juga. Copy terus paste. Nah, terus ini teman-teman jangan di blok segini, tapi kalau misalkan mau menggunakan yang ini tinggal blok yang segini gitu, supaya nanti dapat akses tokennya, nanti disimpan di variabel akses token. Jadi ini tuh artinya si R ini nanti akan punya environment client ID, Spotify client ID sama Spotify client secret, nanti akan dijalankan oleh API get Spotify access token. Nah, setelah itu nanti akan disimpan di variabel access token. Coba ya, tinggal di run. Nanti kalau misalkan teman-teman berhasil yang ininya, nanti di sini akan muncul value access tokennya. Nanti ini nggak usah digunakan di sini, tapi otomatis nanti akan digunakan ketika kita scraping data. Jadi nggak harus menjadiin satu parameter atau digunakan di programnya atau di R scriptnya. Cukup sekali aja, jadi nanti nggak usah dipanggil-panggil lagi gitu. Ini udah. Nah, terus kapan ngambil datanya? Sekarang coba untuk membuat suatu variabel, kita namakan nih, nggak usah pakai tipe data kayak bahasa pemrograman yang lain. Tinggal nama variabel yang apa, misalkan saya mau kan di gempot ya, berarti di underscore gempot, terus panah kebalik, bukan panah ke depan ya, panah kebalik. Dan itu ini tuh maksudnya di gempot nanti diisi sama apa gitu. Nah, di sini saya kan menggunakan, kembali lagi ya ke browsernya, terus balik lagi ke API-nya. Saya kan tadi pertama mau menggunakan ini nih, artist audio fitur. Sebetulnya kami itu menggunakan dua API, get artist top track sama get related artist. Nah, ini. Namun karena di sini ya top track itu taruh link ya. Nah, get artist top tracks itu ini menggunakan ID, yang dalam arti ID itu adalah kepencet
ID itu adalah si artis ID atau ID dari suatu band atau ID dari suatu artis. Contoh misalkan ID dari Bapak Didi Kempot. Nah, berarti saya harus tahu dulu dong ID dari si Bapak Didi Kempot itu apa gitu kan. Nah, untuk mengetahuinya di sini di Get Artist Audio Feature. Ini tuh adalah semua data tuh ditaruh di sini. Setahu saya, pengetahuan saya. Jadi kita menggunakan si fungsi ini dulu, si API ini dulu ya. Kita copy, maaf, coba. Ini kalau nggak bisa di copy, udah ketik aja otomatis suka ada. Misalkan get, pilih kan artist. Nah ini nih, Get Artist Audio Feature. Terus namanya Didi Kempot. Kita di run saja. Tunggu aja soalnya kan ini ngambil data tuh banyak ya. Tunggu ya, nih agak lama tergantung koneksi juga. Ini lagi ngambil data juga nih. Ntar di sini akan muncul. Nah, ada 468 data dari 39 variabel, artinya ada 468 baris dari 39 kolom gitu. Artinya tuh gini, tapi kalau di R tuh kayak gini. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa baris sama kolom mungkin nggak akan keliru atau nggak akan pusing ya. Coba kita lihat dulu ya, kita lihat dulu hasilnya, yaitu caranya menggunakan fungsi view dengan isinya tuh Didi_Kempot. Tergantung dari variabelnya ya, teman-teman mau namanya bebas nih, tapi saya namanya Didi_Kempot. Namun perlu diingat ini V-nya V kapital ya depannya tuh, jadi pakai V kapital bukan V yang kecil. Terus di run, biasa di blok terus di run, nanti akan tampil seperti saya tadi bilang, ada 468 baris dan 39 kolom ya. Oke, sama ya. Nah, yang saya katakan tadi yang di sini, kembali lagi ke GitHub ke API-nya, saya akan menggunakan Get Artist Top Track ya, dimana Get Artist Top Track ini membutuhkan ID. Nah, ID-nya tuh dapat dari sini. Nah, ini yang yang saya gunakan tuh ya, kita gunakan. Saya copy, habis gitu saya masukkan di sini. Saya tambahin nama variabelnya top_didi_kempot ya. Terus diisi sama Get Artist Top Track. Nah, nanti di sini teman-teman pakai ID sesuai sama dengan ID yang teman-teman cari. Misalkan saya kan pengennya di Kempot nih. Kalau teman-teman pengen Taylor Swift atau One Direction atau Justin Bieber atau siapapun lah band artis ternama yang pengen kalian cari, itu ditampilnya di sini dulu, terus cari ID-nya, di copy, paste di sini, biar tahu nanti top tracks-nya tuh sebenarnya apa aja sih lagunya gitu. Saya run lagi satu baris. Nah, ini udah ada. Seperti saya tadi bilang, ada hanya dapat 10, jadi enggak semua, enggak 100 atau berapa gitu, cuman 10 doang, 10 lagu teratas. Kita coba cek lagi, ini enggak usah dihapus, tinggal ditambahin aja sesuai dengan nama variabel tadi, tambahin nama top doang. View top Didi Kempot hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah isinya gitu, seperti itu. Nah, jadi si rencananya saya akan mencari 400 data minimal dengan lagu-lagu teratas. Karena saya pengennya 400, berarti 400 dibagi 10 sama dengan 40. Berarti kurang lebih harus 40 artis. Ya, harus lebih dari 40 artis. Lebih besar sama dengan 40 artis. Boleh 40 artis atau 40 lebih boleh. Yang penting lebih dari 400. Nah, otomatis harus mencari lagi. Ini kan baru satu nih. Harus cari baru satu, harus nyari lagi 39. Nah, daripada nanti itu saya nyari-nyari dulu dari internet, dari Google, ribet. Jadi saya menggunakan satu API lagi. Saya namain variabelnya related ya. Related diisi sama get related artist. Nah, get related artist bisa dilihat di sini parameternya. Ini disebutnya parameter ya, di dalam kurung itu. Parameternya tuh ada ID di sini. Bisa juga teman-teman di sini dilihatnya. Di
mana sih, nah ini get related artist main page. Nah ID juga sama, jadi ini sama yang di R tuh sama. Nah terus diisi sama jangan lupa kutip ya, diisi sama yang tadi yang Bapak Didi Kempot cari tek. Nah ini saya menggunakan Ctrl Enter, teman-teman bisa pakai Run atau Ctrl Enter ya, boleh sama aja. Terus tadi kan pakai top Didi Kempot, karena saya pengen lihatnya top related related atau related dengan Bapak Didi Kempot, saya run lagi nih supaya tahu apa aja nih. Oh ini ada genre, ada harem, tapi saya pengennya ininya nah ini nih name-nya nih, nama-nama artisnya nih. Oh ada Bapak Iwan Fals, ada Rhoma Irama, Nika Ardila, Ebit Q ada. Ini kan lagu-lagu jadul ya, berarti sinkron dong sama related artisnya gitu. Nah saya menggunakan 40 band, jadi teman-teman bisa kalau misalkan pengen ngikutin tutorial ini, pengen ngikutin step by step yang ini, berarti teman-teman harus nyari 40 data gitu. Tapi kalau teman-teman males, nanti saya simpan Excelnya di deskripsi ya. Oke, si ID-nya di copy lagi, terus saya masukin di sini. Nah di sini kan ada top Didi Kempot nih, saya ganti aja namanya jadi top track aja. Top track, get artist top track, ID-nya diganti sama ID yang tadi. Nah di ini apa, di blok terus di run. Nah akan muncul lagi top track. Coba cek lagi, tadi kan Bapak Rhoma Irama ya, di run. Nah ini ada 10 lagu dari Bapak Rhoma Irama. Betul Rhoma Irama? Coba dicek dulu. Oh Iwan Fals, maaf, bukan Rhoma Irama tapi Iwan Fals. Kayaknya agak aneh kok nggak ada Miras gitu, nggak ada gitu lagunya Iwan Fals. Jadi ini top track dari Iwan Fals. Nah aduh, terus karena di sini kan masih tampilannya nggak bisa kita download kan, mau di download gimana tuh nggak bisa. Jadi cara ngedownloadnya tuh kita butuh kita butuh library yang namanya Write XL ya, Write XL gitu ya, tapi namanya Write XL. Jadi karena teman-teman pasti belum install, jadi saya ikutan install aja. Install.package sama kayak tadi, cuma namanya Write XL. Di blok, di run. Harus ada koneksi, jangan lupa. Oke, ada updatean baru. Oke, beres, sudah. Nah sekarang jangan lupa ketika udah diinstal, khawatirnya gak langsung di checklist, jadi saya checklist dulu ya. Coba dibuktikan dulu ke bawah, Write XL mana ya, nggak ada, sebentar. Write XL, nah ini belum di belum di checklist. Coba kita checklist. Nah otomatis checklist bisa dipakai. Nah cara gunainnya adalah kita akan mengekspor Excel yang tadi yang Bapak Iwan Fals yang top tracknya tuh ke Excel. Jadi nggak harus di copy paste atau gimana di Excel, tinggal write XLSX. Nah ini terus si ininya tuh adalah isi yang nanti akan mau dikirimkan ke Excel. Karena tadi saya ingin mengcopy paste dari top track itu ke Excel, berarti tinggal pakai nama yang top track ini. Jadi tinggal top track ya. Teman-teman ini sesuaiin aja nama variabelnya ya. Terus koma, ini adalah penyimpanannya. Di sini saya udah menyiapkan tempat khusus si filenya, foldernya. Jadi namanya tuh saya simpan di folder D, pakai backslash 2 karena ini tuh maksudnya di hard disk D. Terus nanti selanjutnya itu di folder hasil R. Setelah itu nama filenya apa? Kalau saya namanya top_iwan fals.xlsx. Ya ini harus Iwan Fals.xls, harus ada formatnya. Nah setelah itu di blok, setelah di blok di run. Nah ini lagi jalan. Nah ini kalau misalkan udah muncul kayak gini berarti udah berhasil. Coba dilihat ya, di folder D, di hasil R. Udah ada.
Coba dibuka. Oh, yang tadi ada di R Studio itu di sini ada semua. Tuh, ya kan ada semua. Nah, nanti setelah ini tuh nanti ada yang namanya visualisasi data, tapi bukan saya yang ngejelasin. Nah, jadi setelah ini kan baru satu nih, tapi karena kita akan menggunakan lebih dari 40 band, lebih tepatnya 43 band kalau kita pakai, ada 430. Nah, jadi hal ini dilakukan terus menerus sampai 43 kali, kurang lebih segitu ya. Nah, setelah itu saya coba contohin satu lagi deh. Coba, tadi kan Iwan Fals, Bapak Iwan Fals. Oh, Bapak Didi Kempot belum? Tadi kan di sini ya disimpannya ya di top Didi Kempot. Supaya sama aja deh, supaya sama namanya top track. Ini dikopikan lagi, kan ini ID Kempot ya, ID Didi Kempot, sorry. Nah, tinggal dipaste ini di blok, di run. Nanti top track ini otomatis ganti. Coba dilihat dulu, bisa salah. Di run, apakah betul? Ya, 1 ampere Bapak Didi Kempot, ini lagu Bapak Didi Kempot. Oke, udah masuk, tinggal di ini. Oh iya, jangan lupa namanya ganti, top Didi _Kempot. Di run. Nah, tunggu. Nah, udah ada. Nah, udah ada ini yang Bapak Didi Kempot. Oke. Itu baru 2 ya. Teman-teman lakukan 43 kali. Prosesnya jadi lihat dulu related artisnya, terus di copy ID-nya, terus masukin ke top track, terus di blok, di run, nanti masuk ke top track, nanti ditulis Excelnya tergantung namanya apa. Misalkan tadi top Didi Kempot ya, top Didi Kempot. Kalau misalkan tadi ada Rhoma Irama, berarti top Rhoma Irama, terus sampai 43 kali, jadi 430 data ya, karena kan minimal 400 data ya. Mungkin tutorial untuk R Studio sampai di sini dulu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wida Koswara. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai data preparation dan cara visualisasi data menggunakan tablet. Teman-teman, saya anggap semua sudah mempunyai file Excel yang terdiri dari 43 artis yang sudah dikumpulkan di dalam satu Excel. Nah, langkah selanjutnya yaitu data preparation atau persiapan data sebelum divisualisasi. Saya akan melakukan data cleaning yang memiliki kolom kosong akan dihapus. Di sini ada 3 kolom kosong yang akan saya hapus. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Dan yang terakhir ini. Nah, jika sudah, maka langsung save aja. Nah, setelah selesai dihapus, baru dibuka aplikasi tabel publiknya. Pilih file Excel dan buka file Excel yang barusan sudah di cleaning datanya. Nah, jika berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah pilih sheet 1. Di sini kami akan memvisualisasikan 3 grafik dari file Excel tersebut. Di antaranya yang pertama itu yaitu popularity by track number, yang artinya itu popularitas dari lagu berdasarkan urutan nomor lagunya. Yang kedua yaitu popularity by album tab, yang artinya popularitas dari lagu berdasarkan tab albumnya. Dan yang terakhir yaitu popularitas by name, yang artinya popularitas dari lagu berdasarkan judul lagunya. Langsung aja, pertama yaitu cari popularity dan drag ke bagian raw. Nah, drag ke bagian raw, lalu cari track number dan drag ke bagian kolom.
Nah, ini tampilannya jika berhasil, dan jika pengen dikasih warna, lalu track number kita drag ke color ini ya. Nah, jadi ini hasilnya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu cari popularity dan drag ke bagian row juga. Kita tambah sheetnya ya. Nah, ke sheet 2 yaitu yang popularity ke bagian row. Nah, ini tampilannya. Lalu cari album tab dan drag ke bagian kolom. Nah, ini tampilan hasilnya, dan seperti yang tadi jika pengen dikasih warna tinggal drag ke bagian color ini maka akan berubah warnanya. Nah, jika sudah maka kita tambah sheet yang ketiga yaitu untuk popularity by name. Sama seperti yang ke satu dan yang kedua, ketiga itu kita cari popularity, kita drag ke row dan album name kita drag ke kolom. Nah, ini tampilannya sama seperti tadi juga. Jika pengen dikasih warna tinggal drag ke color. Nah, di sini jangan lupa dikasih nama ya, karena tadi saya lupa untuk sheet 1 belum dikasih nama. Kita kasih nama aja di sini popularity by track number. Nah, yang kedua by album tab. By name. Nah, untuk tampilannya juga teman-teman bisa diubah yaitu dengan di sini ya. Nah, ini untuk mengubah tampilan diagramnya. Saya ingin merubah tampilan grafiknya biar tidak grafik batang seperti ini semuanya ya. Saya akan mengubah di bagian yang sheet 1 yaitu popularity by track number. Nah, ini tampilan jika sudah dibuka. Jika sudah semuanya maka kita buat dashboardnya. Dari 3 grafik tersebut yang sudah dibuat grafiknya nanti akan muncul di sebelah kiri. Nah, ini tinggal di drag dan drop aja setiap grafik yang sudah dibuat. Nah, kita perkecil dulu. Nah, jika semuanya udah di drag dan drop, maka langsung save aja yaitu dengan Ctrl S. Nah, di sini karena saya sudah login, maka tinggal save aja, dan jika kalian belum login tinggal masukkan email dan passwordnya aja.
Nah, kalau sudah berhasil di save, maka kalian akan mendapatkan link seperti ini, dan link ini dapat diakses untuk semuanya yang tahu link ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, sudah sampai menonton sampai akhir video ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada dosen kami, Bapak Yusuf Muhyiddin STMkom selaku dosen mata kuliah Bisnis Intelijen. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau misalkan kalian suka, kalian like video ini. Tapi kalau misalkan ada masukan buat kita semua, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian suka di channel ini, kalian subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu cara menggunakan R, scraping data menggunakan R, dan lain-lain yang sudah kita jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.